Salam cinta dan cahaya. Senang sekali saya Ivonne Sutrisna dapat kembali menjumpai sahabat Kriya Yoga Nusantara. Kita kembali lagi di konten-konten spesial Napak Tilas Leluhur Nusantara. Karena memang saya sekarang sedang mendapat pesan dari leluhur Nusantara untuk melakukan napak tilas, ziarah ke banyak candi-candi, tempat-tempat suci, di mana leluhur Nusantara di zaman dahulu kala banyak melakukan meditasi-meditasi, tirakat-tirakat, dan mereka banyak bertapa di sana untuk lebih mengenali kesejatian yang ada di dalam diri. Kali ini saya berada di Candi Jawi. Candi Jawi ini terletak di daerah Prigen, Pasuruan, dan candi ini adalah candi yang dibangun pada tahun 13 Masehi. Candi ini dibangun oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Saya akan melihat-lihat, berjalan-jalan, dan juga akan melakukan penyelarasan dan meditasi di candi ini. Kita saksikan di sini, kita bisa lihat bahwa candi ini pernah dipugar pada tanggal 1 Desember 1975 sampai 30 Juni 1980, diresmikan pada tanggal 17 Februari 82 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Daud Yusuf. Sekarang kita akan mulai saja memasuki wilayah Candi Jawi. Candi Jawi ini, jika kita ke arah Prigen, Pandaan, Pasuruan, ia berada di sebelah kanan jalan. Candi Jawi dibangun pada abad 13 Masehi oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Jika kita lihat corak dari Candi Jawi ini, tentu kita dapat melihat corak dari Hindu-Buddha. Karena pada zaman itu Nusantara memang beragama Hindu-Buddha. Dan Candi Jawi ini ternyata juga bukan hanya tempat ibadah umat Hindu-Buddha pada zaman itu, tetapi Candi Jawi ini juga dikatakan adalah tempat pendarmaan terakhir dari Abu Raja Kertanegara. Jadi Raja Kertanegara, abu pendarmaannya selain berada di Candi Jawi ini, juga berada di Candi Singosari dan juga Candi Jago. Baiklah, kita akan coba masuk ke wilayah dalam candi dan kita akan mengeksplorasi lebih jauh Candi Jawi ini, dan juga nanti saya akan mencoba bermeditasi di dalam candi. Mari ikuti saya. Candi Jawi ini seperti tadi sudah disampaikan adalah sebagai tempat pendarmaan terakhir abu dari Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Jadi dapat kita katakan bahwa di Candi Jawi inilah salah satu tempat peristirahatan terakhir dari Raja Kertanegara, selain juga terdapat di Candi Singosari dan juga Candi Jago untuk pendarmaan abu terakhir dari Raja Kertanegara ini. Nah, sekarang apakah hubungan Raja Kertanegara dengan Kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan? Raja Kertanegara adalah merupakan mertua dari Raden Wijaya atau Brawijaya I, raja pertama di Kerajaan Majapahit. Jadi Raja Kertanegara yang abu terakhirnya berada di Candi Jawi ini merupakan leluhur kuno dari Kerajaan Majapahit, karena Raden Wijaya atau Brawijaya I merupakan menantu dari Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari.
Baiklah sahabat Nusantara, kita akan lanjutkan penelusuran jejak leluhur Nusantara kita. Masih dari Candi Jawi tentunya seperti biasa. Jika berada di candi, kita akan mulai memasuki atau mengelilingi candi dari pintu sebelah kiri. Kita akan mulai. Tadi kita sudah berada di pintu depan ya. Sebenarnya ini adalah pintu depan dari Candi Jawi. Kalau kita lihat pintu depannya adalah bangunan ini atau bagian ini, ya. Tetapi kalau dari jalan menuju ke Pandaan, Pasuruan, tadi saya putar balik dan parkir mobil di gerbang depan, kita harus berjalan sedikit, kemudian masuk ke satu gang, belok ke kiri, baru kita bisa masuk dari wilayah samping dari candi. Sekarang saya mulai saja mengelilingi candi melalui pintu kiri. Ya, kita bisa saksikan relief-relief kuno yang sepertinya asli dari bangunan candi. Bisa disaksikan ini adalah relief-relief kuno yang tentu memiliki arti. Ada bahasa-bahasa simbolik yang mencoba disampaikan oleh leluhur kuno di sini kalau kita lihat ya. Karena setiap relief-relief yang ada di dinding-dinding candi sebenarnya adalah merupakan bahasa simbolik, pesan-pesan leluhur Nusantara yang dapat kita maknai lebih jauh lagi. Kita akan lanjutkan penelusurannya. Kita lihat di sini banyak sekali berlanjut ya. Ya, kemudian masih berlanjut relief-relief di sepanjang dinding candi, di sekelilingnya terdapat relief-relief. Di sini mungkin gambaran dewa-dewi. Kita lihat ada yang berbentuk seperti gajah juga di sini. Apakah itu Ganesha? Dan kemudian sepertinya ada cerita yang cukup panjang yang coba disampaikan oleh leluhur melalui relief-relief ini. Mungkin bagi Anda yang memiliki kemampuan membaca pesan-pesan simbolik dari relief, dapat mencoba berkunjung ke Candi Jawi ini dan mencoba mengartikannya. Karena saya yakin ada satu pesan leluhur penting yang cukup mendalam dari relief yang sepanjang ini, sepadat ini mencoba diceritakan. Kalau kita lihat di sini, seperti ada bentuk sepasang ya, seperti ada couple sepasang yang sedang bergandengan tangan. Kemudian banyak sekali bentuk-bentuk yang lain ya. Karena di zaman kuno diperkirakan kan candi ini dibangun di abad 13 Masehi. Jadi bahasa-bahasa yang disampaikan bukan melalui kitab atau buku seperti yang kita kenal sekarang, tetapi bahasa-bahasa beliau-beliau adalah melalui pahatan-pahatan atau relief-relief yang terdapat di candi-candi ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi, kita mengelilingi candi, mungkin bisa diperlihatkan keseluruhan bangunan candi penuh dengan relief-relief. Ya, sekarang ini adalah bagian belakang dari bangunan Candi Jawi. Kita dapat saksikan di sini unsur candinya memang bercorak Hindu-Buddha ya. Pada zaman itu memang di Nusantara terjadi penggabungan sinkretisme antara ajaran Hindu dan Buddha. Karena itu dulu dikatakan agama dari Nusantara adalah agama Hindu-Buddha karena terjadi perpaduan ajaran Hindu dan Buddha di Nusantara. Dan inilah salah satu alasan saya untuk menelusuri jejak-jejak leluhur Nusantara agar kita sebagai generasi penerus dapat memahami lagi jati diri Nusantara yang sesungguhnya. Dan dikatakan juga bahwa Candi Jawi ini sebenarnya dibangun dalam 2 periode. Nanti saya akan coba jelaskan, ini bangunan dari sisi samping juga masih penuh dengan relief-relief. Baik, sekarang saya akan coba naik ke bangunan candi, ke tempat pemujaan yang ada di dalam.
Baik, sekarang saya akan segera naik. Kita lihat tangga-tangga untuk menaiki bangunan utama dari candi ini cukup tinggi. Saya akan naik lagi. Ya, sekarang saya sudah berada di bangunan utama Candi Jawi dan saya akan segera masuk untuk bermeditasi di dalamnya. Ya, sekarang saya sudah berada di pintu masuk dari candi utama atau candi induk dari Candi Jawi. Saya sudah membawa persembahan, yaitu ada dupa, ada bunga yang akan saya berikan sebagai persembahan untuk aktivitas puja dan meditasi saya di Candi Jawi ini. Mari kita masuk ke dalam. Ya, sekarang saya sudah berada di dalam Candi Induk. Saya akan melakukan persembahan puja terlebih dahulu, kemudian kita akan eksplorasi candinya lebih jauh. Baik, setelah saya mempersembahkan dupa dan kembang untuk Candi Jawi, kita bisa sedikit melakukan eksplorasi di sini. Kita lihat di sini terdapat yoni. Ya, ini yang kita lihat adalah bentuk yoni. Yoni adalah simbol dari aspek atau energi feminin yang selalu berada di semesta, di dalam makrokosmos, di dalam semesta yang lebih besar, juga di dalam mikrokosmos atau semesta yang lebih kecil di dalam diri kita. Kita tahu ada sisi feminin dan maskulin, ada selalu dualitas feminin dan maskulin di dalam semesta, juga di dalam diri kita, seperti dalam diri setiap manusia. Di Nadis ada Ida dan Pinggala, juga di dalam semesta selalu ada pergantian siang dan malam, sedih, bahagia, dan seterusnya. Itu adalah salah satu aspek dari energi feminin dan maskulin. Dan kita bisa lihat di bawah dari yoni terdapat naga. Jadi ada naga di bawah yoni. Ini adalah naga, saya akan turun sedikit untuk menjelaskan bentuk naga di bawah dari yoni. This is naga. Ya. Seringkali di candi-candi kita lihat linggam dan yoni, tapi di candi induk dari Candi Jawi ini adalah yoni, berarti candi ini memiliki energi feminin atau energi reseptivitas yang tinggi, unsur kekuatan dari energi feminin, energi keibuan sangat besar di candi ini. Baik, sekarang saya akan bersiap untuk bermeditasi. Baik, sekarang saya sudah bersiap dalam posisi meditasi, dalam posisi Padmasana, dan saya akan segera saja bermeditasi, melakukan penyelarasan dengan leluhur Nusantara yang ada di Candi Jawi ini. Seperti yang bisa dilihat, saya bermeditasi menghadap pintu utama dan menghadap ke yoni, salah satu arca yang berada di Candi Jawi ini, yang di bawahnya terdapat arca naga. Jadi arca naga menopang sang yoni atau sang dewi feminin, sang ibu yang berada di candi induk dari Candi Jawi ini.
Kepada Anda yang ingin terhubung, saya persilahkan pada segmen ini untuk segera terhubung kepada saya. Kemudian kita akan melakukan keterhubungan dengan leluhur Nusantara yang ada di Candi Jawi ini. Silakan bernafas normal, masuk langsung ke dalam kondisi meditatif, masuk ke dalam relaksasi. Yang bisa Chin Mudra, lakukan hand in Chin Mudra. Pastikan tulang punggungnya tegak lurus. Duduk dalam posisi nyaman, tulang punggungnya tegak lurus. Silakan terhubung kepada saya dan leluhur Nusantara yang terhubung ke Candi Jawi. Ya, akhirnya saya sudah selesai bermeditasi dan melakukan penyelarasan dengan leluhur Nusantara dari Candi Jawi. Kita sudah terhubung dengan leluhur kuno Nusantara dan saya akan mengucapkan terima kasih kepada para leluhur yang ada di sini yang sudah berkenan terhubung dan memberikan berkah cinta dan cahayanya melalui saya kepada kita semua. Saya akan berjalan keluar sekarang dari Candi Induk dan kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Baik, saya akan turun sekarang dari bangunan utama tempat pemujaan dari Candi Jawi yang sangat luar biasa ini vibrasinya. Kita akan kembali turun. Baik, sekarang ini kebetulan saya sedang bertemu dengan satu kelompok siswa dari sebuah SMK dan saya sudah bersama dengan gurunya. Dengan Ibu siapa ini? Bu Kiki. Bu Kiki dari SMK mana, Bu? SMK Muhammadiyah 1 Pandaan. Oh, bawa anak-anak ya, Bu ya? Ya. Anak-anak satu kelas berapa tuh mereka? Kelas 11. Oh, kelas 11. Kelas 11 dari jurusan komputer jaringan. Oh, komputer jaringan. Nah, kebetulan kan saya, kalau misi saya, kita dari Kriya Yoga Nusantara, saya Ivon, kita mengajarkan tentang yoga,
tentang meditasi dan juga napaktilas leluhur Nusantara. Jadi mengajarkan para siswa kita untuk mengetahui jejak-jejak leluhur Nusantara supaya tidak menjadi kacang lupa akan kulitnya, tidak menjadi manusia yang lupa akan sejarah. Dan ya, betul. Dan salah satu program kami sekarang kami sedang melakukan banyak sekali napaktilas ke candi-candi, ke tempat-tempat kuno yang biasa dipakai tirakat, bertapa, meditasi oleh para leluhur Nusantara. Nah, kalau Ibu sendiri kira-kira hari ini apa nih programnya untuk anak-anak? Sebenarnya untuk mengenalkan aja, tujuan utamanya tahu bahwa candi itu perlu kita kunjungi gitu. Kadang anak-anak itu merasa bahwa berkunjung ke candi itu rasanya kuper seperti itu ya, padahal itu penting sekali ya. Dan anak-anak pun tahu kita Indonesia bisa besar seperti ini dimulai dari apa gitu. Salah satunya peninggalan kerajaan ini menunjukkan kehebatan Indonesia di zaman lampau. Betul sekali. Seperti Candi Jawi ini kan yang sudah dibangun sudah tua sekali di tahun 13 Masehi ya, oleh salah satu raja kuno kan ya, Raja Kertanegara dari Singosari yang sangat tua sekali ya. Dan saya pikir memang bagus sekali sih misinya untuk mengajarkan anak-anak sekarang agar tahu sejarahnya ya. Terus udah ke candi mana aja, Bu? Kalau yang sekitar sini mungkin Candi Gunung Gangsir, Candi Belahan, ya sekitaran yang Pasuruan ini. Banyak juga ya. Oke, baik deh, sukses Ibu untuk program-programnya. Semoga anak-anak kita akan semakin banyak yang melakukan napaktilas, berkunjung ke jejak-jejak Nusantara agar belajar lebih banyak lagi dari kekuatan leluhur kita di masa lampau ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ibu gurunya. Oh, yang cowok-cowok di atas, ini cewek-cewek. Halo. Ya, selanjutnya di sini ada penjelasan bahwa Candi Jawi adalah sebuah candi persatuan Siwa Buddha. Bentuknya sebagian di bagian kaki tubuhnya mencerminkan Siwa, sedangkan bagian atap mencerminkan Buddha. Kita tahu di masa itu Nusantara merupakan kerajaan atau merupakan ajaran Siwa Buddha yang berada di Nusantara pada saat itu. Pada saat itu ajaran Siva Buddha atau merupakan perpaduan antara Siva atau Hindu dan Buddha adalah dua ajaran yang berpadu di Nusantara. Nah, ini adalah gambaran Candi Induk. Tadi kita sudah bermeditasi dan terhubung di Candi Induk yang terdapat yoni di dalamnya. Dan dikatakan dahulu sebenarnya banyak sekali arca-arca yang lain. Tadi kita sudah melihat yoni, arca yoni dengan relief naga yang ada di bawah yoni ya. Juga sebenarnya dulu terdapat arca-arca lain, tapi sekarang hanya arca yoni dengan relief naga di bawahnya lah yang masih bertahan. Ya, ini juga dijelaskan juga kondisi-kondisi candi-candi di luarnya, Candi Perwara, Gapura dan Pagar. Kemudian ini adalah informasi tentang pemugaran Candi Jawi, bahwa candi ini pernah dipugar pada beberapa periode. Candi Jawi ini juga tentunya ditemukan pada zaman Hindia Belanda ya. Pertama kali ditemukan pada zaman Hindia Belanda, kemudian juga sudah dilestarikan oleh pemerintah kita sebagai cagar budaya. Dan saya sarankan kepada sahabat Kriya Yoga Nusantara untuk sering-sering melakukan napaktilas, melakukan penelusuran jejak-jejak leluhur Nusantara agar mengetahui jati diri Nusantara yang sesungguhnya. Ya, di bagian ini kita lihat ada batu-batu peninggalan. Ini adalah batu-batu asli, arca-arca asli peninggalan dari candi yang masih bertahan di sini. Kalau yang di sini sudah terlihat remahan-remahan ya, sudah menjadi remahan-remahan. Sedang yang ini masih bisa kita saksikan bentuknya, ada yang masih berbentuk arca kaki, kemudian tubuh yang sudah tidak ada kepalanya. Kemudian batu-batunya.
kemudian arca bagian kaki. Baiklah, itulah tadi napak tilas leluhur Nusantara sebagai upaya saya untuk kembali menelusuri jejak-jejak leluhur Nusantara. Pada kesempatan kali ini adalah di Candi Jawi yang ada di Prigen, Pandaan, Pasuruan. Candi Jawi yang dibangun pada abad 13 Masehi oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari sebagai tempat pendarmaan terakhir dari Raja Kertanegara. Dan Raja Kertanegara ini seperti tadi sudah disampaikan adalah merupakan leluhur kuno dari Kerajaan Majapahit. Dan bagi Anda mungkin yang tertarik dengan penyelarasan leluhur Nusantara, di Kriya Yoga Nusantara sendiri kami memiliki satu teknik meditasi yang sangat powerful untuk keterhubungan dengan leluhur Nusantara. Nama tekniknya adalah teknik Surya Majapahit yang ada di level 2 dari pelatihan Kriya Yoga Nusantara. Jika Anda tertarik untuk informasi dan pendaftaran pelatihan-pelatihan yang diadakan di Kriya Yoga Nusantara, tentunya seperti biasa kontak number dari admin kami selalu saya sertakan pada box deskripsi yang ada di bawah setiap video yang kami upload di YouTube channel Kriya Yoga Nusantara. Baiklah, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Tentunya saya akan semakin sering lagi untuk melakukan napak tilas leluhur Nusantara. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Karena tentunya subscribe dari Anda akan membuat saya semakin bersemangat untuk melakukan napak tilas di tempat-tempat suci, tempat-tempat leluhur Nusantara biasa melakukan tapa, melakukan tirakat, dan melakukan meditasi. Karena subscribe dari Anda akan membuat saya semakin bersemangat untuk kembali melakukan napak tilas leluhur Nusantara sebagai upaya untuk menemukan kembali jejak-jejak leluhur Nusantara di tempat leluhur-leluhur kuno kita biasa melakukan meditasi, bertapa, tirakat, dan melakukan penyelarasan dengan keilahian yang ada di dalam dirinya. Baiklah, akhirnya saya Yvonne Sutrisna. Salam cinta dan cahaya. Namaste.